untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Silakan Dr. Rusman. Dibuka, Pak. Saya mohon semuanya di-mute. Mohon Dr. Rusman untuk meng-unmute. Terima kasih Pak Padjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini suara saya agak bergetar. Kenapa tuh, Dok? Kenapa, Dok, bergetar? Karena kemarin kaget dengan meninggalnya almarhum Profesor Amin. Oh, iya. Semoga kita mendoakan beliau agar arwahnya diterima di sisi Allah. Amin. Maaf dok, Prof. Amin Subandrio, bro. Bukan, itu bukan orang BEPer, TOT ke-7, dia itu ketua tim medis BEP. Ketua tim medis BEP dan salah satu anggotanya saya diangkat dari anggotanya gitu. Jadi yang saya selalu di Malang, Dok ya? Ya, yang di Malang. Ya, di Malang. Dia profesor di Malang. Dia bukan dokter. Kalau Amin Subandrio itu dokter itu. Dari Ekman, Prof. Pagi Dari ini Ekman. terima kasih ada lagu I Have a Dream dan juga terima kasih adanya Bapak Joko Kirmanto, Sugeng Anjing, Pak Joko. Tadinya saya mau memberikan tip yang lain ya, tapi dengan kematian almarhum Prof. Amin yang disebabkan oleh tumor lambung, saya akan membawakan tip tentang tumor lambung. Jadi ceritanya begini, Prof. Amin itu sudah 6 bulan ada tumor lambung. Karena itu dia tidak pernah muncul di WA. Dia biasanya rajin di WA New Pelatih. Ya. Nah, beberapa bulan ini tidak ada nama beliau itu. Saya juga tanya-tanya kemana. Tahu-tahu sudah meninggal. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Dr. Rudi di Surabaya. Dari Dr. Rudi dapat kabar bahwa beliau itu sudah 6 bulan kena tumor lambung. Dan baru 6 hari yang lalu itu beliau, istri dan anaknya PCR positif. 6 hari yang lalu, 6 hari yang lalu PCR positif. Istri, beliau dan anaknya. Nah, 2 hari yang lalu sesek masuk ke rumah sakit di Malang, rumah sakit La Valette. Nah, keadaan di rumah sakit itu tidak membaik, memburuk terus. Saturasi oksigen menurun. Kemarin jam 8 sekian almarhum wafat. Dia masih muda, 54 tahun. 54 tahun. Masih muda beria. Masih potensial. Mengenai tumor jinak. Persepsi seseorang, juga persepsi saya sebagai dokter yang lain. Kalau tumor jinak itu aman ya. Kalau tumor ganas baru bermasalah. Nah, beliau terserang tumor jinak lambung. Tumor jinak lambung itu berarti ada tumor, ada benjolan, ada daging tumbuh di daerah lambung, di daerah gaster, di daerah mah. Selama tumor itu masih kecil, tidak ada keluhan sama sekali. Tapi setelah membesar, baru ada keluhan. Keluhannya seperti orang sakit gastritis, seperti orang sakit emah, nyeri perut bagian atas, ada mual-mual, ada muntah-muntah. Kalau makan sedikit sudah cukup kenyang, nah jadinya makan sedikit, jadi berat badan juga akan menurun begitu. Dan yang penting di sini pada beliau itu timbul komplikasi perdarahan sehingga anemis. Beliau itu setiap bulan ditransfusi. Setiap bulan ditransfusi karena kurang darah. Bisa dilihat dari fesesnya yang hitam. Saya sudah cerita tentang feses kemarin diare. Kalau ada perdarahan di saluran nafas paling atas, itu EE-nya hitam. Tapi kalau ada perdarahan di rektum,
dari bagian bawah atau di atas dubur, itu EE-nya betul-betul darah, merah mungkin seperti kaos saya gitu ya. Nah, pada beliau itu terjadi komplikasi perdarahan dan anemis jadi. Mengenai penyebab sampai sekarang belum tahu ya, karena biasanya tumor yang namanya jinak itu tidak berbahaya. Nah, biasanya faktor-faktor risiko apa yang membuat orang ada tumor gitu. Nah, faktor risiko itu cukup banyak, diantaranya juga tentang makanan ya. Biasa kita makanan sih makanan yang jarang berserat, jarang makan sayur, jarang makan buah. Terus makanan yang diasap, makanan yang diasin, makanan yang diawetkan. Jadi makanan yang diasap, makanan dengan bahan pengawet, dan yang suka diasin itu. Juga faktor-faktor yang lain, gaya hidup yang lain, apakah itu perokok, apakah itu minum alkohol. Biasanya tumor pada lambung ini diderita oleh laki-laki lebih banyak dari wanita, dan dari umur 50 sampai 70. Nah, beliau umur 54. Juga biasanya karena stres bisa, dan karena infeksi. Infeksi biasanya dari bakteri Helicobacter pylori. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu ada tumor? Yaitu dengan ke rumah sakit di ronsen, bagian ronsen. Apakah itu pakai ronsen CT scan, apakah MRI, dan yang sekarang itu pakai endoskopi. Dengan endoskopi, dengan dimasukkan, ada alatnya dimasukkan ke mulut, itu ketahuan, oh itu ada benjolan gitu. Mengenai pengobatan, karena itu suatu tumor, suatu benjolan, pengobatannya satu-satunya adalah operasi. Baik operasi melalui endoskopi, apakah operasi dengan pisau gitu ya, apakah dengan operasi dengan listrik. Nah, yang paling penting itu pencegahan. Pencegahan sesuai dengan tadi, apakah tentang resiko, jadi menjauhi alkohol, menjauhi rokok, apakah itu termasuk pasif juga bisa. Dan makanan banyak serat, banyak buah, banyak sayur, dan jangan makanan diasap, jangan makanan berpengawet, jangan diasin. Itu pencegahan. Itu. Juga olahraga yang teratur, berat badan dijaga, ya, berat badan dijaga. Terus untuk pencegah medical check up. Nah, ini kita yang sudah lansia ini sepatutnya kita rajin-rajin medical check up. Idealnya 1 tahun 1 kali medical check up gitu. Sehat memang, bukan rasa ya dok, tapi angka. Nah, iya. Kadang-kadang belum ada rasa, tetapi sudah ada materi yang tidak sehat itu di dalam tubuh kita itu. Nah, komplikasi perdarahan ini yang berbahaya ini. Jadi almarhum itu komplikasinya perdarahan. Ditambah lagi dengan COVID positif. Dengan beliau itu perdarahan, anemis, lemah gitu, ditambah dengan PCR positif. Nah, COVID itu pada orang-orang yang lemah, waduh, sangat ganas. Bukan hanya ganas, tetapi sangat ganas. Nah, beliau tiap bulan ditransfusi, berarti darah kurang, termasuk darah merah, darah putih, sel pembeku. Darah putih itu ibaratkan di dalam negara itu tentara. Sekali lagi, darah putih itu diibaratkan dalam negara itu tentara. Kalau tentaranya sedikit, musuh itu pasti menang. Kalau tentaranya sedikit, musuh itu pasti menang. Nah, ini beliau ini darahnya kurang karena perlu transfusi. Jadi begitu ada COVID, 5 hari beliau sudah game. Tidak perlu lama-lama. Jadi komorbidnya ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita pasien COVID tanpa komorbid, apalagi sudah divaksin 2 kali, biasanya sih penyakitnya itu ringan. Ringan. Kadang-kadang sangat ringan,
nggak perlu masuk rumah sakit, cukup isoman saja, banyak makan vitamin, obat-obat. Kalau demam pakai paracetamol, kalau batuk seperti obat batuk gitu. Jadi meninggalnya almarhum ini menurut analisa saya adalah karena komorbid yang kurang darah dan PCR itu. Jadi tidak sampai 1 minggu beliau almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum bisa masuk surga. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, sekian tips saya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Rusman. Ya, betul-betul memang beberapa saat ini kita kehilangan orang-orang yang luar biasa hebat. Diawali dengan wafatnya Dr. Kartijo sebagai perintis BIP di awal-awal dikembangkannya dan dikembangkannya BIP. Terus kemudian disusul oleh salah satu dewan pembina kita, Bapak Karyotomo, dan yang terakhir adalah Profesor Amin. Yang kemarin alhamdulillah ya kita mengikuti prosesi pemakamannya yang dihadiri oleh 630 lebih melalui virtual. Jadi saya kira rata-rata kita menghadiri pemakaman beliau. Dan oleh karena itu tidak berkelebihan kalau saya mengajak kembali untuk mendoakan 3 tokoh BIP, perintis maupun pengembang, dan Profesor Amin sangat kita kenal, beliau sangat aktif sekali bagaimana mencoba untuk melihat BIP secara lebih lengkap melalui proses-proses diskusi-diskusi dan pengenalan BIP dengan pendekatan-pendekatan yang sangat ilmiah, termasuk Prof. Rini yang pernah kita kenal juga, itu adalah prakarsa dari Dr. almarhum Profesor Amin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada ketiga almarhum tadi. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa, kesalahan maupun kekhilafan beliau-beliau dan juga menerima segala amal ibadah beliau sehingga beliau bertiga wafat dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dan kita juga mendoakan agar supaya teman-teman kita yang terkena COVID-19, antara lain Bapak Ansori, suami istri di Wisma Atlet. Saat ini istrinya sudah boleh pulang. Pak Ansori insya Allah besok akan di swab. Hari ini. Besok akan di swab Senin tanggal 2. Jadi setelah mengkonsumsi Argentum. Dan kemudian yang kedua adalah yang kami memperoleh informasi Bapak Muntiono. Bapak Muntiono yang sering hampir setiap hari ikut di kita untuk labor di kita. Beliau adalah salah satu dari IPPU Jawa Barat. Pada saat beliau pulang, ibunya meninggal yang usianya 90 tahun. Terus kemudian diadakan pengajian, akibat itu akhirnya beliau kembali ke Bandung dan ternyata terpapar COVID-19. Dan kita atau kami belum bisa mengontak secara langsung, tapi melalui teman-teman Bandung, ya kita juga mendoakan beliau-beliau itu mudah-mudahan juga akan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu mari kita yang masih diberikan oleh Allah sehat seperti ini, mari kita selalu waspada, menaati apa yang dianjurkan oleh yang berwenang, dan berwenang dalam arti yang betul-betul berwenang untuk memberikan apa yang sering kita kenal sebagai
protokol kesehatan itu seyogianya kita dan seharusnya lah kita taati aja secara sepenuhnya. Demikian saya kira hari ini karena Prof. Dr. Rusman telah memberikan satu-satunya untuk mengenang jasa daripada Prof. Amin. Namun saya tidak, kalau diizinkan oleh Dr. Rusman, kita buka, kita batasi aja nanti waktunya kita kira 10 menit untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Rusman. Silakan. Dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi saya dengar cerita ini dari teman-teman. Jadi kita masih tetap harus hati-hati, harus jaga prokes. Katanya ada juga orang yang terkena lagi, Dok. Apa mungkin seperti itu, Dok? Bisa. Karena itu di dalam SOP-nya COVID, kita periksa PCR itu 2 kali. Kalau misalnya kita tenaga kesehatan sakit gitu ya, PCR 1 kali negatif, rumah sakit belum mau terima untuk beliau bekerja. Tetapi kalau sudah PCR 2 kali negatif, baru boleh bekerja. Jadi yang aman itu PCR 2 kali. Tapi kalau kita bukan tenaga nakes, ya cukup 1 kali sebetulnya. Tapi memang harus masih dalam batuk pengamanan. Jadi kita tidak boleh mesra dengan cucu atau dengan anak mantu gitu. Karena ada istilah PCR itu negatif palsu. Ada istilah negatif palsu. Karena itu yang benar harus 2 kali. 2 kali PCR negatif. Nah, itu betul secara ilmiah betul-betul negatif gitu. Jangka waktunya PCR kedua berapa lama, Dok? Cukup 1 minggu. Atau mau 2 minggu juga boleh. Oke, terima kasih, Dok. Sami-sami, boleh sama-sama. Dok, tanya Dok, sebentar Pak. Satu aja. Gini Dok, tadi kan katanya kalau ada tumor lambung, ada gejala-gejala ya Dok. Ini ada suami saya tuh dulu seminggu tidak bisa kentut Dok. Ya. Maaf, tidak bisa kentut. Begitu dibawa ke rumah sakit, terus di observasi sampai dengan dimasukin selang endoskopi. Nah, di endoskopi itu katanya gastritis gitu Dok. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Dok? Karena dia juga tidak pernah minum, tidak pernah merokok, makan juga teratur, bagus. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau gastritis itu nama umum dari sesuatu yang terjadi pada gaster ya, terjadi pada lambung. Nah, lambung itu bahasa kedokterannya gaster. Ada infeksi berarti gastritis, berarti ada infeksi. Infeksi itu bisa dari makanan yang kurang matang barangkali. Makan itu kalau kita orang Indonesia kalau makan sate kan setengah matang. Nah, itu bakterinya belum mati itu. Juga kadang-kadang kita makan pakai tangan, cuci tangannya kurang benar gitu bisa juga. Memang kentut itu penting. Iya. Padahal sebetulnya kita yang kentut kan malu ya. Apalagi kalau misalnya calon menantu deket calon mertua. Nah, kalau mau kentut bingung kan. Nanti saya bicara soal kentut ya mungkin minggu depan. Pakai masker semua ya Dok. Seminggu nggak bisa kentut tuh badan tuh disentuh gitu aja kesakitan tuh Dok. Betul. Kalau seorang dokter bedah, kentut itu penting. Kalau di situ pasien habis dioperasi, langsung dokter bedah tanya, bisa kentut Pak? Bisa. Waduh, dokter bedahnya sedang. Alhamdulillah. Betul. Jadi kalau pasien itu kentut di depan dokter bedah juga nggak malu pasiennya. Iya.
Saya tanya, Dok. Saya tanya. Kentut itu mahal. Saya tanya ya, Dok. Monggo silakan. Niati. Mengenai sakit lambung, bagaimana? Pertanyaannya dua, Pak, Dok. Yang pertama, bagaimana caranya sakit lambung tidak terkena tumor lambung? Kemudian yang kedua, merokok kenapa bisa menyebabkan sakit lambung ya, Dok? Padahal kan merokok itu kan di atas gitu loh. Maksudnya mungkin kenanya ke paru gitu. Kenapa jadi sakit lambung? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, kita sakit lambung tapi supaya jangan ini, nomor satu tuh MCU. MCU yang istilahnya yang all ya, yang apa nama yang putih. Dengan medical check up itu kita tahu penyakit yang kecil, penyakit yang besar gitu tahu. Medical check up. Kalau soal jangan saya sendiri juga kadang-kadang ini ya. Kemarin saya kan sudah pernah ngerokok. Jadi kalau kita merokok atau misalnya alkohol gitu, itu menyebabkan imun itu kita turun. Imun turun itu istilahnya apapun bisa terjadi gitu. Jadi itu karena dalam merokok itu terjadi ribuan racun, bukan ratusan racun tapi ribuan racun. Kalau dibanding-banding rokok dengan alkohol, saya milih alkohol. Kalau alkohol itu kurang, racun yang masuk ke dalam tubuh itu kurang. Tapi kalau rokok itu ribuan racun yang bisa masuk ke sini. Jadi segalanya bisa terjadi kalau kita itu perokok berat ya. Perokok kan ada perokok berat dan perokok pasif gitu. Dulu waktu saya muda pernah juga jadi perokok gara-gara waktu itu saya in the cost di Taman Matraman itu. Nah, teman dari Semarang itu perokok. Jadi kalau habis makan keluarin rokok dia tuh. Nah, dibagi satu-satu. Nah, gitu. Ya. Dokter, pertanyaan yang pertama tadi maksudnya yang orang sakit lambung, bagaimana caranya supaya tidak terkena tumor lambung atau kanker lambung? Makanan apa yang harus dihindari? Bagaimana? Kalau yang dihindari tadi yang pencegahan tadi. Oh, gitu. Makanan yang diasap, makanan asin, makanan yang dihalus. Jadi sama aja, Dok. Baik, terima kasih, Dokter. Tak perlu cuci perut ya, Dok. Ya. Cuci perut. biar bersih perut. Pencernaannya. Orang sakit lambung itu banyak sekali orang sakit lambung. Biasanya itu ibu nona pengen langsing gitu. Wah. Jangan yang kena kok situ ya, Pak. Diet benar. Oh. Dietnya juga kadang-kadang apa? Diet keton, diet macan, diet macam-macam gitu. Dan itu tidak benar itu. Ya, Pak. Makan itu harus ya. Pencernaan kan kunci kesehatan. Kapan-kapan bahas sakit kepala dong, Dok. Ya. Mau sakit kepala atau mau kentut dulu? Yang mana aja, Dok. Sakit kepala juga sebabnya macam-macam. Kentut dulu. Kentut dulu. Yang mahal, kentut, Dok. Kentut itu mahal. Oh iya, betul. Iya, saya pernah operasi dulu. Nggak kentut-kentut, aduh rasanya begah, Dok. Karena salah satu untuk bisa memproduksi kentut rajin-rajinnya BEP. Iya betul Pak, sampai nggak bisa direm. Belum kenal BEP waktu itu Pak. Oh belum kenal. Makan ubi rebus yang banyak. Ubi ya. Baik, karena terakhir, mari kita kasih kesempatan terakhir untuk menanyakan sesuatu pada Dr. Rosman. Dok, saya tanya Dok. Masalah kentut itu, Dok, kalau bau bagaimana? Kadang-kadang ada yang bau, ada yang tidak gitu. Ya, apa, Dok? Minggu depan Pak Pet. Ada, saya punya teman spesialis kulit juga, nggak tahu dia baca-baca dari mana. Setiap pasiennya itu diberi nasihat banyak makan sayur. Terus saya ketemu dengan dia. Dia sudah almarhum. Dia dulu prakteknya di Rumah Sakit Karolins. Mas, kok pasien-pasien sampean selalu dinasihati makan sayur? Kenapa? Dia cerita.
Jadi kamu nggak Usman, katanya kerbau. Makanya kan cuma rumput-rumput aja. Kambing makan rumput-rumput aja. Sapi juga makan rumput-rumput aja. Nah, kalau misalnya sapi itu di depan kamu kan nggak kebauan kan? Lain kan kalau nya manusia. Jadi yang bikin bau itu protein dari makanan. Protein yang metabolisme akan keluar gas sulfur atau sulfida. Nah, yang sulfur itu yang bau itu. Tapi kalau kita makan sayur-sayur aja baunya sedikit. Jadi kalau untuk menahan supaya kentut itu tidak begitu bau atau tidak bau, makan sayur. Makan rumput. Kalau nanti datang ke rumah calon mertua tuh jangan banyak makan telur, makan sayur aja. Jadi tidak bau. Khusus Pak Bet makan rumput. Kalau makan ke kebun Pak Bet. Susahnya dok, dia bunyinya nggak kuat, tapi baunya kuat gitu. Nah, itu yang berapa? Kalau bunyinya keras itu kurang malah nggak bau, iya. Justru yang bunyinya nggak ini itu baunya keras itu. Ya, betul ya, betul. Inilah teka-teki apa yang didengarkan melalui hidung, yaitu kentut yang bau tadi. Didengarkan. Rupanya orang Sunda kentutnya nggak bau dok ya. Orang Sunda kentutnya nggak bau. Kenapa? Terima kasih dok, terima kasih. Mari kita bersabar untuk memperoleh informasi tentang kentut lebih lengkap nanti. Ayo bersabar dulu, sabar. Untuk minggu depan. Tunggu. Baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Dr. Usman dan terima kasih teman-teman. Terima kasih Dr. Usman. Mari kita lanjutkan bagi